Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun. Dan di video kali ini bakal kita bahas terkait dengan validasi tunjangan profesi guru di Info GTK tahun 2024. Nah, jadi saya rasa ini perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan validasi TPG. Tapi ini akan saya ceritakan secara singkat ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa saya ceritakan terlalu lama karena mungkin Bapak Ibu nanti akan bosan mendengar penjelasan video ini dan mungkin akan saya rangkum mungkin di bawah 10 menit ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin bisa menjadi sebuah pencerahan bagi Bapak Ibu terkait dengan info GTK yang valid dan tidak valid itu kenapa dan sebagainya terkait dengan di info GTK secara umum ya. Bakal kita bahas di video kali ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang saya rangkum di sini ya sudah saya tulis di sini hal-hal yang diketahui terkait dengan info GTK. Yang pertama, akun yang bisa masuk ke info GTK adalah akun PTK yang sudah terverifikasi di aplikasi Dapodik. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mengetahui ya terkait dengan akun PTK tersebut dan semua guru yang terdaftar dalam aplikasi Dapodik itu memiliki yang namanya akun PTK-nya sendiri ya. Nah, jadi akun PTK itu dapat Bapak Ibu tanyakan ke operator sekolahnya. Ya, jadi Bapak Ibu hanya memberikan email kepada si operator, kemudian operator mendaftarkan untuk menjadi akun PTK-nya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian nanti setelah mempunyai akun PTK, Bapak Ibu bisa masuk ke info GTK. Nah, jadi Bapak Ibu bisa masuk langsung ke info GTK nih, misalkan melalui webnya. Nah, yang dikatakan terverifikasi, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini yang tercenteng hijau-hijau seperti ini akunnya sudah terverifikasi. Itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Jadi, yang bisa masuk ke info GTK ini adalah dia yang akunnya itu sudah terverifikasi di Dapodik ya. Nah, jadi kalau sudah terverifikasi ini bisa masuk langsung ke webnya ya. Nah, kemudian di sini ada cerita lagi ya. Jika akun atau password diganti, itu menunggu update data penarikan. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak semua ketika nanti si operator mengganti ya akun di SP Datadik, itu di manajemennya Dapodik ya, itu langsung masuk ke dalam info GTK, nggak akan bisa ya. Karena apa? Karena menunggu datanya itu ditarik ataupun data passwordnya itu ditarik ya. Nah, jadi lihat akunnya di sini misalkan kita pilihkan kemudian dia mengganti password misalkan si operator mengganti passwordnya ya mengganti password di sini kemudian klik update. Nah, itu hanya sebatas dia bisa masuk ke lamannya PTK Datadik ya, PTK Datadik Kemdikbud.go.id. Nah, ini dia. Nah, jadi si PTK hanya bisa masuk ke bagian ini Bapak Ibu ya. Jadi dia hanya bisa masuk ke bagian ini. Kemudian untuk masuk ke info GTK dia tidak bisa kemari karena baru dia mendaftar passwordnya tadi ya. Nah, jadi dia ke bagian biodata, kemudian klik di bagian info GTK. Barulah dia terbuka info GTK-nya di bagian ini. Nah, tanpa dia masukkan password, tanpa dia masukkan username, dia bisa buka seperti ini ya. Nah, itu yang perlu diketahui terkait dengan akun. Nah, kemudian ada dua nih info login. Sudah saya jelaskan tadi bahwa bisa langsung dari info GTK ini, tapi syaratnya harus terverifikasi akunnya kalau melalui webnya langsung. Tetapi kalau via PTK Datadik itu nggak harus akunnya itu terverifikasi dulu ya, tapi cuma klik info GTK itu langsung terbuka ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga ada info GTK tidak up to date alias real time ya. Ada waktu tertentu penarikan datanya. Nah, jadi penarikan datanya kapan Pak Mun? Ya, itu sering sekali ditanyakan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat ya, tanggal berapa Bapak Ibu melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik ya. Jadi penjelasannya begini Bapak Ibu. Ini bentar saya login ke akun dinasnya, kemudian di riwayat sinkron kita lihat. Nah, jadi di info GTK-nya ini penarikan datanya ya. Penarikan datanya itu di tanggal 16 bulan 8 ya, kita lihat di akun dinasnya 16 bulan 8. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, tanggal 16 bulan 8 sinkronnya ya, ini sinkronnya ya, ini sinkronnya Bapak Ibu ya. Jadi melalui nama penggunanya tetap kepala sekolah ya di Dapodik di ini. Nah, kemudian ditariklah datanya itu untuk sekolah ini dari hasil sinkron tanggal 16 bulan 8. Nah, jadi Bapak Ibu perlu diketahui ya, kalau tanggal di bawah ini ya, tanggal di bawah update data terakhir ini adalah tanggal sinkronnya ya, tanggal sinkronnya.
sinkronnya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu melakukan yang namanya perubahan akun ya di Info GTK, perubahan akun PTK baik itu email dan password, ya pastikan bahwa antara tanggal Bapak Ibu melakukan sinkron dengan update data di sini, ini harus di atas tanggal sinkron. Ya, misalkan hari ini Bapak Ibu di tanggal 26 bulan 9 tahun 2024 ketika saya buat video ini, maka ketika Bapak Ibu hari ini mengganti email dan password, pastikan bahwa update data terakhir ini sudah di atas tanggal tersebut ya, supaya data yang tampil di Info GTK ini adalah tanggal yang di sini ya. Nah, jadi Bapak Ibu lihat lagi nih data sinkronnya yang mana diambil oleh Info GTK. Nah, kemudian setiap cut off dapodik setiap tahunnya, pihak daripada Info GTK ataupun adminnya ya ataupun aplikasinya itu biasanya mengambil data dari minggu kedua di bulan 9 setelah cut off dapodik 31 Agustus 2000 sekian nanti ya. Nah, jadi setiap minggu kedua itu sudah dilakukan yang namanya validasi dan biasanya itu akan masuk ke uji coba validasi. Nah, biasanya ya itu paling cepat minggu kedua, paling lama itu di minggu ketiganya atau keempatnya. Makanya di sini ada proses validasi. Dan proses validasi di sini ya atau artinya dari update terakhir dia sinkronisasi aplikasi Dapodik ya, ini tanggal yang diambil dari sekolah ini ya, tanggal 16 bulan 8. Kemudian diproses validasinya oleh pihak GTK, Info GTK ini tanggal 30 bulan 8 dan ini adalah tahap pertama ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini seluruh Indonesia di tanggal proses validasi ini sama semuanya. Sama kita semuanya ya, proses validasi di tanggal artinya mereka menarik data itu di tanggal 30 bulan 8 ya, tepatnya tuh di minggu keempat di bulan 8. Nah, jadi saya katakan tadi kan di minggu kedua ya di bulan 9 ya. Nah, jadi itu paling ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini sudah ditarik data di bulan 8. Ini malah ini paling cepat lagi ya ditarik datanya. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu memahami tanggal ini. Jadi ketika Bapak Ibu mengganti akun PTK ataupun password, pastikan bahwa data info ataupun akun PTK-nya itu masuknya di atas tanggal terakhir ditarik datanya. Ya, jadi pastikan tanggal berapa Anda sinkron, maka di sini harusnya di atas tanggal Anda sinkron baru data itu masuk ke dalam Info GTK ya. Nah, jadi jangan heran nanti kok saya sudah ganti akun, sudah ini Pak Mun, tapi kok kenapa nggak bisa? Itu karena Bapak Ibu belum diambil datanya, tanggal sinkronnya, ataupun database sinkronnya ke dalam aplikasi Info GTK ini. Makanya alternatifnya Bapak Ibu masuk ke PTK Datadik, ya, kemudian masuk ke bagian Info GTK, baru dia terbuka seperti ini, ya, mohon dipahami. Nah, kemudian validasi bertahap dan tidak sama semua GTK. Ya, jadi untuk saat ini validasinya semua guru yang mengajar ya Bapak Ibu. Nah, jadi kepala sekolah ini masih belum. Nah, jadi ini akun kepala sekolah ini masih ada uji cobanya. Sementara guru yang sudah ini ada yang sudah hilang uji cobanya. Jadi ini sedang dilakukan yang namanya validasi kepada guru-guru yang memang dia guru bukan kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolah dia ada uji coba ketika saya mengupload video ini ya. Nah, kemudian validasi bertahap merah bukan berarti salah Bapak Ibu. Jadi merah bukan berarti salah, namun bisa jadi salah ya. Nah, jadi Bapak Ibu di Info GTK itu ada beberapa menu, contohnya seperti ini ya. Ini nama honor yang ada di BKN. Jadi kalau memang masih salah silakan nanti diperbaiki. Tapi ini sebagai pengingat doang ya Bapak Ibu. Jadi kalau merah ya, misalkan di sini merah jabatan pelaksana. Betul nggak Bapak Ibu jabatan pelaksana? Jadi dimerahkan sebagai notif ini perhatian, mohon perhatian gitu. Nah, jadi bahasanya seperti itu ya. Tapi bisa jadi salah ya Bapak Ibunya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti di bagian mana lagi? Misalkan kepegawaiannya kalau yang honorer ya. Kalau yang honorer misalnya kepegawaiannya ya. Nah, ini dia yang honorer. Nah, ini biasanya yang honorer itu akan statusnya merah. Jadi merah ini bukan berarti salah ya Bapak Ibu, tapi diingatkan kembali bahwa Anda betul nggak ini dengan status seperti ini ya. Nah, kalau benar itu silakan diabaikan
ya. Kalaupun salah, silakan diperbaiki. Makanya bahasa di sini saya buat merah bukan berarti salah, namun bisa jadi salah, ya. Jadi seperti itu, ya. Bapak Ibu bisa lihat di tanda tanya ini, ya. Data identitas diambil dari Dapodik sesuai dengan semester aktif. Jika status tersebut tidak sesuai ya dengan data sebenarnya, maka cek pengisian data Dapodik di sini dengan login akun PTK-nya. Nah, jadi akun PTK, ya, itu semua guru harusnya ada, ya Bapak Ibu. Nah, jadi akun PTK-nya di bagian kepegawaian, di bagian ini, ya, untuk login apa namanya PTK-nya, ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang namanya info GTK diutamakan fungsinya sebagai validasi TPG. Itu gunanya info PTK dulu sebagai validasi tunjangan profesi guru. Dan ada tahapan siapa yang didahulukan dalam proses ini. Ketika saya update video ini, bagi guru yang sudah sertifikasi, ya, tahapan pengusulan SKTP akan ada uji coba itu hilang. Nah, jadi bagi orang-orang yang tidak masuk dalam, ya, validasi apa namanya TPG ataupun yang tidak masuk, misalkan dia guru honorer, kemudian dia guru, pokoknya semua honorer yang bukan sertifikasi itu versi uji cobanya hilang Bapak Ibu, ya. Artinya dia tidak ada tulisan-tulisan uji coba karena dia memang tidak masuk dalam validasi TPG ataupun validasi untuk pencairan tunjangan profesi gurunya. Tetapi ada juga yang masuk ke dalam tunjangan profesi, misalkan dia guru honorer sertifikasi ataupun PNS sertifikasi ataupun P3K sertifikasi, itu akan hilang menu uji cobanya. Kenapa hilang? Karena proses validasinya sedang berlangsung atau sudah terjadi. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, validasi TPG-nya sudah sesuai. Misalkan validasi TPG-nya sudah valid. Nah, itu artinya, ya, pihak dari admin Info GTK itu sudah memproses data Ibu ini sehingga dia tidak lagi ada yang namanya uji coba, ya. Artinya dia sudah diproses datanya. Tapi bagi yang kepala sekolah yang saya sebutkan tadi, ini masih uji coba dia. Ada tulisan uji coba dan bisa jadi tidak valid, ya. Nanti tidak valid saya jelaskan lagi kenapa. Nah, kemudian bagi kepala sekolah yang sudah sertifikasi masih validasi dan ada uji cobanya, ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ini masih ada uji cobanya, ya. Masih ada tulisan-tulisan uji cobanya di bagian ini, ya. Masih ada tulisan uji coba untuk kepala sekolah ketika saya update video ini tanggal 26 bulan 9 2024, ya. Nah, kemudian bagi kepala sekolah yang sertifikasi menjelang pensiun, ya, ini tahapan pengusulan ataupun ini masih ada. Jadi bagi kepala sekolah, ya, yang sertifikasi yang mungkin mau pensiun itu di bulan September dan Agustus, tahap pengusulannya itu masih ada uji coba tapi kayaknya didahulukan bagi mereka, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi ada Bapak sebutkan terkait dengan yang didahulukan. Nah, ini dia yang didahulukan. Nih saya hitamkan dulu yang didahulukan. Nah, jadi yang didahulukan, jadi info GTK Bapak Ibu, ya, cerita sedikit dengan info GTK. Jadi info GTK ini akan valid bagi guru-guru, ya, ketika ini kan masih tahap pertama, ya, masih tarikan pertama info GTK, ya, ketika saya tarik video ini. Jadi info GTK itu, ya, tahapannya misalkan ada guru yang statusnya itu kemarin di tahun 2023 dengan status yang sama, dengan status kepegawaian yang sama, dengan kelas yang sama, dengan gaji yang sama, dan dengan pangkat yang sama, pokoknya tidak ada perubahan apapun, dia itu langsung valid, Bu, Bapak Ibu, ya. Dia langsung valid tanpa ada artinya dia datanya itu konsisten, datanya itu tidak ada perubahan dari hasil validasi di tahun kemarin, di yang terakhirnya, ya, yang terakhirnya. Jadi itu langsung valid dengan keadaan yang sama, ya, kelas yang sama, pangkat yang sama,
gaji berkalanya sama, tidak ada perubahan gaji, pangkatnya sama, status kepegawaiannya sama, itu semuanya sama, bahkan kelas dan jamnya sama, mapelnya juga sama, itu langsung valid. Karena apa langsung valid? Karena untuk apa lagi divalidasi sementara datanya itu pernah valid atau benar, ya. Nah, jadi itu langsung valid Bapak Ibu untuk tahap pertama ini. Nah, jadi bagi guru-guru yang ada perubahan kelas, ada perubahan kenaikan pangkat ataupun kenaikan gaji berkalanya, ada perubahan seperti itu tidak valid dulu untuk tahap pertama ini. Kenapa? Karena ada tahapannya. Ya, itu seperti itu tahapannya. Nah, jadi yang valid saat ini adalah guru-guru yang memang dia sebelumnya itu sudah valid. Jadi tidak ada divalidasi kembali. Jadi mereka mendahulukan dulu yang sudah dengan keadaan yang sama seperti tahun sebelumnya. Ya, mudah-mudahan dipahami ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kembali ke verval ijazah nih. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ya yang didahulukan misalkan saat ini adalah dia sebagai guru ya, guru kelas. Nah, kemudian nanti guru-guru yang lain, kemudian nanti guru mapel, kemudian nanti sampai yang terakhir itu yang bermasalah ya. Jadi ada tangga-tangga validasinya Bapak Ibu. Jadi ada yang diutamakan dulu. Pasti yang diutamakan yang memang dia tidak ada perubahan. Sama seperti tahun sebelumnya. Toh dia dengan keadaan ya kelas yang sama, status kepegawaiannya yang sama, NUPTK yang sama, data yang sama. Itu semuanya sama ya dengan keadaan kemarin. Itu langsung valid Bapak Ibu, kecuali dia mengalami perubahan, dia misalkan kelas 2 dulu, misalkan sekarang kelas 3 mengajar. Nah, itu akan tidak valid dulu. Karena apa? Karena jatuh validasinya, jatuh apa namanya? Tangga validasinya. Dia harus turun dulu, kemudian nanti di verval kembali dengan urutan-urutan yang sudah ada. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan verval ijazah, ini sudah 3 video saya upload di channel ini dan cukup banyak respon dari teman-teman semuanya yang masih bingung terkait dengan verval ijazah ini. Nah, jadi verval ijazah itu Bapak Ibu bukan jaminan bahwa data Bapak Ibu itu sudah benar ya di PDDikti. Toh banyak juga yang di PDDikti itu salah. Tapi hanya sebagai legalitas bahwa ini benar loh punya Anda, tapi secara data aja, tapi dan data itu belum tentu benar. Nah, jadi sebagai pengisi saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang ada nanti ketika Bapak Ibu melakukan verval ijazah dan memang ada kesalahan nama, nik dan tempat lahir, tanggal lahir dan sebagainya, itu tolong diperbaiki dulu di kampus. Jangan langsung diklik data sudah benar gitu ya. Jadi perbaiki dulu ke kampus, masih ada waktu. Dan nanti kalau memang P3K-nya sedang berlangsung, apakah bisa melakukan verval ijazah? Bisa Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang nanti P3K-nya sedang berlangsung, Bapak Ibu ingin melakukan verval ijazah ya masih bisa ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti bagi yang sudah melakukan verval ijazah di tahun sebelumnya 2023 itu cukup untuk melakukan pilihan konfirmasi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kemudian di poin ke-9 khusus ASN jangan lupa untuk klik update data BKN ya. Jadi untuk ASN Bapak Ibu jangan lupa nih klik update data BKN-nya. Nah, di bagian ini nih, di bagian data update data BKN-nya. Klik aja di bagian ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan klik di bagian ini ya. Jangan lupa setiap Bapak Ibu melakukan validasi. Nah, jadi biar datanya itu masuk kemari ya data BKN-nya. Dan kemudian mari kita bahas sedikit terkait dengan menu-menu yang ada di Info GTK. Baik Bapak Ibu, kita bahas sedikit nggak apa-apa ya. Nah, jadi di sini di bagian atas, jadi Bapak Ibu kalau mau mengganti foto, klik aja di bagian update foto. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan pilih ya, itu filenya JPEG ya, artinya gambar ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait dengan Info GTK ini, Bapak Ibu bisa kemari di bagian file ini ada beberapa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan Info GTK ini ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di bagian ini sudah saya jelaskan, ini adalah data sinkron terakhir yang diambil, kemudian diproses oleh Info GTK ataupun admin Info GTK ataupun verval Info GTK itu di bagian ini. Ini tanggal ini sama semuanya seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang tidak sama ini tanggal sinkronnya, tapi tidak jauh dari hari-hari di tanggal ini ya. Misalkan Bapak Ibu ada yang sinkron di tanggal 20 ya, otomatis di tanggal 20-nya diambil. Pokoknya ini diambil di minggu kedua setelah
di bulan 8-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada status sertifikasinya, NUPTK-nya. Jadi NUPTK harusnya sama dengan data sertifikasi ya. Nah, kemudian nanti ada status kepegawaiannya, kemudian beban ngajarnya berapa, kemudian format pembayarannya, validasi datanya, kemudian usia ya itu juga berpengaruh. Kemudian catatan masalahnya ya tidak ada masalah valid jadi kodenya itu 16 menunggu pengusulan oleh operator SIM-Tune ataupun tunjangan. Nah, jadi kalau seperti ini silakan nanti Bapak Ibu konfirmasi ke admin SIM-Tune-nya di wilayah masing-masing ya untuk terkait dengan pengeluaran SKTP-nya ya. Nah, kemudian ini data dirinya, kemudian kepegawaiannya, penetapan pendidikan formal nanti silakan diupdate kalau memang salah dan seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan ini, kemudian ini beberapa menu realisasi dan nanti Bapak Ibu yang belum profil ijazah ya silahkan di profil ijazah ya seperti video sebelumnya. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah berjalan lebih dari 10 menit jadinya ya, jadi tidak apa-apa, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti tentang terkait dengan apa yang saya sampaikan barusan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti itu urutan validasinya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini dilakukan adalah yang dia itu berstatus konsisten datanya ya, artinya tidak ada perubahan apa-apa sehingga dia langsung valid ya. Nah, jadi kalaupun ada perubahan misalkan kelas, kemudian nanti ada perubahan jenis kepegawaiannya, kemudian nanti ada perubahan apa namanya gajinya, kemudian pangkatnya itu bisa jadi tidak valid dulu ya karena menunggu validasi. Jadi yang saat ini terjadi adalah tarikan pertama ataupun tahap pertama ini itu adalah dia yang memang valid di tahun sebelumnya ataupun dengan keadaan data sebelumnya dan tidak ada perubahan apapun ya itu langsung valid. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon menunggu saja ya terkait dengan info GTK ini silakan nanti dicek secara berkala. Jadi pokoknya setelah cut off itu akan langsung ada penarikan data info GTK-nya. Jadi Bapak Ibu pastikan ketika cut off itu bukan hanya data siswa tapi juga data guru ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu semuanya dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman lainnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.